Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru yang hebat? Di sini bersama saya Ahmad Johari akan mencoba memaparkan topik 2 tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita berlanjut, terlebih dahulu kita memahami apa sih sebenarnya kurikulum tersebut. Kurikulum adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk apa? Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan yang tentunya yang dapat disesuaikan dengan pertimbangan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Komponen-komponen yang perlu diketahui dalam kurikulum. Menurut Ralph Taylor, ternyata komponen kurikulum itu ada 4. 1. Ada tujuan. 2. Ada konten. 3. Ada metode. Dan 4. Adalah evaluasi. Fungsi kurikulum dalam satuan pendidikan adalah 1. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Merupakan pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan baik dalam usaha tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat mengikuti perkembangan zaman atau dengan kata lain bisa sesuai dengan zaman. Sifat kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar dapat membangun kompetensi peserta didik kini, esok, dan yang akan datang. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah agar 1. Relevan dengan zaman. 2. Dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. 3. Dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Artinya, visioner itu mempunyai cara pandang ke depan atau wawasan ke depan. Adapun tujuan pembelajaran kurikulum, adapun tujuan perubahan kurikulum adalah 1. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 2. Untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. 3. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kurikulum harus selalu berubah. Kenapa? Itu semua diharapkan kurikulum tersebut harus sesuai dengan perkembangan zaman. Coba dibayangkan, seperti saat ini, di era globalisasi, dalam semua bidang termasuk bidang ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi, sudah tidak terbendung lagi. Maka, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Seorang guru dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran dengan paradigma baru, sesuai dengan tuntutan zaman saat itu. Sehingga nantinya, tuntutan dalam dunia pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Bisa dibayangkan jika tuntutan ini diabaikan, apa yang akan terjadi? Bisa saja pembelajaran akan menjadi membosankan dan akhirnya
tidak bermakna. Lalu bagaimana caranya sekarang bisa mengembangkan diri dalam proses pembelajaran mendaring? Maka perlu adaptasi terhadap kurikulum. Lantas, apa perlunya adaptasi terhadap kurikulum? Adaptasi terhadap kurikulum itu dilakukan agar kualitas pembelajaran semakin relevan dan bermakna dalam membentuk karakter pelajar Pancasila. Lantas, apalagi atau siapa lagi yang harus ikut berubah? Apakah peserta didik saja atau elemen-elemen tertentu? Jawabnya adalah yang harus ikut beradaptasi adalah seluruh komponen dan elemen dalam satuan pendidikan, baik pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan secara keseluruhan pada topik 2, platform Merdeka Belajar. Kesimpulannya adalah kita, seluruh komponen masyarakat, sekolah, peserta didik, orang tua, dan pemerintah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.